Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik, bagian ke-12. Bella, Bang. Namanya Bella Karina, jangan ada lagi yang manggil dia Suci, tukas Karina yang membuat wajah Fanny memerah karena Suci adalah nama pemberiannya. Orang tuanya memberi dia nama Suci, kenapa kamu seenaknya mengganti nama dia? Fanny bicara sedikit ketus. Karina mengangkat bulu alisnya sebelah. Loh, kenapa Mbak Fanny protes? Suami saya yang tidak lain ayah kandung dia juga enggak keberatan, kok? Iya, kan? Wanita itu menatap wajah suaminya. Pria itu pun hanya menjawab dengan anggukan kecil. Sesaat, suasana makan malam menjadi hening. Sudahlah, itu hanya nama panggilan saja. Dikaka. Kan namanya tetap Suci Bella. Bu Mila mencoba mencairkan suasana. Hari ini, Karina bersiap untuk ikut acara Fashion Week nanti malam. Sang anak ribut ingin ikut ke acara itu. Akhirnya, ia mengajak sang anak beserta sang suami untuk melihat penampilannya. Mereka bertiga berangkat dengan diantar sopir. Setelah sampai di tempat acara, Karina langsung masuk ke ruang ganti baju dan make up, sedangkan Ridwan dan anaknya Bella duduk di antara para tamu. Cin, anak Yu dibawa ke sindang, tanya Susanti sembari make up wajah Karina. Emang DC tidak apa-apa lihat Yu pakai baju begindang? Mau gimana lagi, dia merengek pengen ikut. Gue kan gak tega, kalau dia gak diajak. Karina berkaca untuk memastikan penampilannya sudah sempurna. Ridwan merasa tidak nyaman berada di sana, karena baru pertama kali ke tempat seperti itu. Acara akhirnya dimulai dan satu persatu model berjalan di atas catwalk. Bella terkagum-kagum melihat penampilan semua model tersebut. Apalagi saat sang ibu muncul dan berjalan dengan penuh gaya memakai gaun malam berwarna hitam yang terbuka di bagian punggung. Wah, cantik banget. Kira-kira dia mau gaya, diajak kencan semalam aja. Tiba-tiba ada seorang pria yang duduk di samping Ridwan berbicara seperti itu. Tanpa pikir panjang, Ridwan pun langsung memberi bogem mentah kepada pria itu tepat di hidungnya. Pria tadi tidak tinggal diam. Ia membalas Ridwan dan akhirnya perkelahian terjadi. Semua orang yang ada di sana berkumpul mendekati mereka dan mencoba memisahkan. Si Susanti pun juga datang karena ingin melihat keributan yang terjadi. Cukup. Jangan memperebutkan Aik. Aik tahu, Aik itu cantik. Tapi, tidak begini caranya. Si Susanto riweh sorangan. Susanti lalu membawa Bella untuk menghampiri Karina di ruang make up. Ia berjalan cepat melewati para kerumunan yang melihat perkelahian Ridwan. Cin, laki Yu. Karina yang sedang memakai lipstik di depan cermin langsung berdiri dan berjalan mendekati makhluk itu, sambil mengangkat gaun malamnya sedikit. Kenapa? Ada apa sama laki gue? Suasanti mengatur napas yang tersenggal-senggal akibat panik. Laki Yu. Karina memicingkan mata besar dengan bulu mata lentiknya itu. Ya ada apa sama laki gue? Jawab kadal. Jangan bikin gue panik. Laki Yu berkelahi di sana Cin, jawab Susanti dengan nada suara yang mendesah. Dia berbicara seperti itu bukan karena ingin suaranya terdengar seksi, tetapi dia sesak napas karena panik. Setelah mendengar perkataan dari Susanti, Karina pun spontan berlari dengan mengangkat gaun yang ia kenakan. Semua model yang ada di ruangan itu juga ikut berlari mengejar Karina, sampai menubruk Susanti hingga ia tersungkur jatuh dengan posisi menyedihkan. Dasar sahabat laknat, gerutu Susanti seraya berusaha bangkit dan membenarkan rambut keriting palsunya yang terbalik sehingga menutupi wajah. Tante tidak apa-apa, tanya Bella dengan raut wajah polosnya. Rasa kesal Susanto, astagfirullah maksudnya Susanti, sedikit mereda, setelah melihat gadis kecil yang memakai baju berwarna pink dengan gambar Hello Kitty itu tersenyum kepadanya. Aik tidak apa-apa, kok, Nek. Yuk, kita capcus. Susanti membawa Bella ke mobil supaya tidak lagi melihat keributan tadi. Dasar cowok kampungan. Ngapain lu mukul gue? Sergah laki-laki yang berkelahi dengan Ridwan seraya menarik kerah kemeja hitam suami Karina itu. Saya tidak suka kamu berbicara tidak sopan kepada istri saya, pukas Ridwan sembari berusaha melepaskan tangan laki-laki tadi.
Istri? Lu kalau halu jangan ketinggian, ngaca dong. Mana mungkin model sekelas Karina mau sama cowok udik kayak lu? Lepaskan suami saya. Karina muncul di belakang laki-laki itu. Laki-laki tersebut pun langsung menoleh ke belakang, lalu spontan melepaskan tangannya yang tadi menarik kerah baju Ridwan, setelah tahu kalau yang berbicara itu adalah Karina. Semua tamu yang kebanyakan adalah sesama model, desainer, dan pecinta fashion terdiam menyaksikannya. Model yang sedang populer itu kemudian menarik pergelangan tangan sang suami dan membawanya keluar dari tempat itu. Kamu ngapain ribut di sini? Mau bikin aku malu? Karina memarahi suaminya. Maaf, saya cu. Ah, sudahlah, potong wanita itu seraya memalingkan wajah. Kita pulang saja. Karina masuk ke mobil dan menutup pintu mobil dengan keras. Kemudian, ia mengusap wajah seraya membuang napas kasar. Setelah itu, Karina melirik ke samping tempat duduknya, lalu tiba-tiba berteriak histeris karena kaget melihat wajah Susanti. Ngapain lu ada di sini? Karina bertanya sambil menganga. Susanti memutar bola mata ke atas. Karena indang mobil Aik, Nek. Mobil Yu ada di belakang. Karina melihat ke belakang, lalu menyengir. Oh, iya. Ya udah deh, anterin gue ya, pusing banget nih, pengen cepet-cepet pulang. Biar laki gue pulang sama sopir aja. Oke, Cin, cus. Susanti langsung menyalakan mesin mobilnya. Namun, Karina tiba-tiba menghentikan makhluk itu. Tunggu dulu. Anak gue mana ya? Raut wajah Karina mendadak pucat dan panik. Susanti menepuk jidatnya yang lebar. Begindang ya Cin, akibat punya anak tanpa ngeden. Jadi suka kelupaan. Noh, anak Yu lagi tidur di jok belakang. Masa segede gitu tidak kelihatan sih, Nek? Iya, gue lupa udah punya anak. Makasih ya, Beb, udah ngamanin dia, ucap Karina sambil mencolek gadu Susanti. Sama-sama, Cin. Yuk, kita cus sekarang. Sepanjang perjalanan pulang, Ridwan merasa tidak enak hati karena sang istri kelihatan sangat marah akibat ulahnya. Pria itu mengacak rambut, lalu mengusap wajah seraya membuang napas berat. Sementara itu, Karina hanya melamun dengan tatapan sayup menatap kendaraan lain yang lewat di balik jendela mobil. Setelah sampai di rumah, Karina langsung membawa masuk Bella ke kamar dan menidurkannya, sedangkan Ridwan malah duduk di ruang tengah, tidak masuk ke kamar. Hingga ia ketiduran di sofa. Fani yang baru saja dari dapur mengambil air minum, terheran-heran melihat mantan suaminya tidak tidur di kamar bersama Karina. Kaki wanita itu berjalan perlahan menghampiri Ridwan. Kemudian, ia menatap wajah mantan suaminya dengan hati yang berdesir. Air mata Fani pun tiba-tiba menetes begitu saja. Fani, panggil Kevin seraya berjalan ke arah wanita itu. Sedang apa kamu di sini? Sang istri dengan segera menghapus jejak air mata di pipinya. Fani terlihat salah tingkah dan gugup. Ini, kenapa dia tidur di sini? Kevin melihat ke arah adik iparnya, lalu mencoba membangunkan pria itu. Namun, tidak terbangun juga. Mungkin dia kelelahan. Jadi, ketiduran di sini. Sudahlah, biarkan dia istirahat. Mereka berdua pun meninggalkan Ridwan dan kembali ke kamar, tetapi Fani masih saja melihat pria itu dengan ujung matanya. Suara nada dering ponsel yang tidak henti-hentinya berbunyi, membuat Karina yang sedang tertidur dengan posisi not have akhlak terperanjat bangun. Dengan mata yang masih rapat oleh belek, tangan wanita itu menjelajah mencari keberadaan ponselnya. Namun, karena tidak juga ditemukan, ia pun berusaha duduk seraya mengelap iler. Meskipun saat bangun tidur rambutnya acak-acakan seperti wewe gombel, tetapi kecantikan Karina tidak pudar. Maklum, model papan atas. Netra wanita itu lalu melirik ke meja di samping tempat tidur dan akhirnya ia menemukan ponselnya di situ. Karina langsung mengangkat telepon yang ternyata dari sang sahabat Susanti, sambil membersihkan belek di mata. Halo. Cin, gawat. Gawat kenapa, Beb? Harga gula pasir naik ya? Bukan itu Oneng. Tapi, kejadian tadi malam itu, loh Nek. Iya, kenapa emang? Cus, Cin, you lihat di media sosial and media lainnya. Kejadian tadi malam ada yang nyebar, gawat. Bersambung.